Belajar Dewantara mengutarakan bahwa guru ibarat petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Tidak bisa kita memaksakan bibit padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut dimaksudkan kepada murid yang telah memiliki minat dan bakatnya. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua atau guru. Atau bahkan tidak bisa untuk dijadikan tujuan tertentu. Minat murid begitu beragam dan berbeda. Namun, mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Tugas guru mengantarkan murid-muridnya untuk mencapai gerbang bahagia yang setinggi-tingginya. Seperti seorang petani mengantarkan tanamannya menjadi tanaman unggul dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Iis Isnaini, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, SMP Negeri 3, Kota Tasikmalaya. Selama ini, kita menganggap murid memiliki pemahaman yang sama dalam belajar, sehingga terkadang treatment yang kita berikan pun serupa, padahal tidak demikian. Pembelajaran diferensiasi hadir menjawab anggapan yang selama ini kurang tepat dalam perlakuan belajar. Melalui akses yang beragam yaitu proses, konten, dan atau produk. Pembelajaran terdiferensiasi meramu dan menghimpun gaya dan preferensi belajar murid sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Pelajaran pendidikan Pancasila seringkali dianggap pembelajaran dengan konten yang membosankan, sehingga kadangkala dianggap tidak penting. Namun, melalui pembelajaran diferensiasi dengan pemanfaatan QR Code sederhana, saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia untuk menyaksikan proses pembelajaran pendidikan Pancasila fase D kelas 8, materi makna dan bentuk konstitusi dengan model Discovery Inquiry Learning. Guru bersiap memasuki ruang kelas 8F untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi berbantuan QR Code sederhana dengan model Discovery Inquiry Learning pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid dipersilakan untuk melakukan presensi digital melalui QR Code yang terpampang di dinding kelas dengan memanfaatkan gawai masing-masing murid. Presensi digital dilakukan untuk menghimpun data kumulatif kehadiran dan memudahkan proses pelaporan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan apersepsi, mengajak murid melepas salah satu sepatunya, kemudian menaruh sepatu di tempat yang terbuka. Dari kegiatan itu, murid diajak untuk mengartikan analogi sepatu dengan kaitan materi pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Bisa memahami apa itu makna konstitusi dan apa saja bentuk-bentuknya. Murid diminta memindai QR Code soal untuk tes awal. Hasil tes akan digunakan sebagai acuan pembentukan kelompok. Kelompok akan dibagi secara heterogen dalam 3 kategori. Murid yang berhasil menjawab benar semua soal masuk dalam kategori sudah memahami. Menjawab benar setengahnya masuk dalam kategori cukup memahami, dan menjawab benar seperempat jumlah soal ke bawah masuk dalam kategori belum memahami. Bagian stimulasi dilakukan dengan cara murid dalam kelompok ditantang untuk menyusun puzzle gambar yang berkaitan dengan materi konstitusi. Dan bagi mereka yang telah menyelesaikan tantangan puzzle, berhak untuk mengakses QR Code sumber referensi yang terdiri dari 3 bagian dalam QR Code yang telah disediakan di depan kelas oleh perwakilan murid sesuai gaya belajarnya masing-masing. Tahapan identifikasi masalah.
Di kelas disediakan 3 bagian sumber materi QR Code untuk menyesuaikan gaya belajar murid dari hasil polling di grup kelas. QR Code 1 dan 2 digunakan bagi mereka dengan gaya belajar visual, QR Code 3 digunakan bagi mereka dengan gaya belajar auditori, dan poster sederhana yang tersebar di ruang kelas digunakan bagi mereka dengan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran diferensiasi konten hadir dalam kegiatan ini saat murid mencari keterkaitan antara konten satu dan lainnya. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan setelah murid memperoleh data dari hasil memindai QR Code. Kemudian diolah kembali melalui diskusi kelompok dengan melakukan analisis mendalam terkait materi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber. Pembelajaran diferensiasi proses tergambar dalam kegiatan ini. Murid yang sudah paham dapat menjadi tutor sebaya untuk murid dengan kategori cukup paham, sedangkan murid yang benar-benar belum paham dibimbing guru lebih mendalam. Murid dalam kelompok melakukan pembuktian atau verifikasi terkait materi yang telah diolah. Proses diferensiasi produk hadir dalam persiapan bahan tayang yang dibuat oleh murid untuk kegiatan presentasi kelompok. Produk bisa berupa bahan tayang digital, poster, deskripsi, komik, dan atau lagu sebagai aktualisasi kelompok. Proses generalisasi dilakukan dengan cara murid menyajikan hasil diskusi dalam kegiatan presentasi di depan kelas. Presentasi menyajikan produk beragam sesuai dengan preferensi kelompok yang telah disepakati dan dipilih bersama. Konstitusi adalah hukum dasar. Konstitusi adalah hukum dasar. Selain itu, murid dilatih untuk berani menyuarakan pendapat dalam kegiatan tanya jawab. Murid diajak untuk melakukan tes akhir dengan memindai QR Code secara bergiliran dengan pemanfaatan media digital Kahoot. Selanjutnya, murid diajak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Murid diajak untuk melakukan refleksi melalui kertas post-it yang akan ditempel di dekat emoji yang telah disediakan di depan kelas. Sangat senang dan memahami, sangat luar biasa memahami, paham, dan masih bingung. Dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih Demikian video pembelajaran pendidikan Pancasila fase D, kelas 8, materi makna dan bentuk konstitusi melalui pembelajaran diferensiasi dengan pemanfaatan QR Code dengan model Discovery Inquiry Learning. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi seluruh guru di Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.